Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar di Jalan Cakrawijaya, Cipinang, Muara Jati Negara, Jakarta Timur, Jumat pagi. 10 penyidik KPK datang ke rumah Patrialis untuk mencari bukti-bukti lain setelah operasi tangkap tangan KPK. Usai melakukan penggeledahan selama 1 jam, tim penyidik KPK keluar dari rumah Patrialis Akbar dengan membawa sejumlah kardus. Barang tersebut diduga sebagai alat bukti kasus suap untuk memuluskan sidang uji material Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dengan menggunakan 2 mobil, penyidik KPK kemudian meninggalkan rumah Patrialis Akbar. Sementara itu, Komisi Anti Rasuah Jumat pagi menggeledah kantor Sumber Laut Perkasa di kawasan Ruko Royal Sunter, Jakarta Utara. Penggeledahan terkait dengan dugaan suap dari pengusaha Basuki Hariman ke Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Selain Patrialis, KPK kemarin menangkap Basuki bersama sekretarisnya saat berada di kantornya. Jumat pagi, penyidik KPK membuka segel di kantor Sumber Laut Perkasa nomor F49 Ruko Royal Sunter, Jakarta Utara. Penyidik mencari barang bukti terkait kasus uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kasus dugaan suap ini menyeret pemilik kantor, pengusaha importir daging sapi, Basuki Hariman, dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Namun Basuki membantah jika uang suap setara 2 miliar rupiah yang ia sediakan adalah jatah Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan suap yang melibatkan Patrialis Akbar, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Intan Kartika di gedung KPK Jakarta. Dea, kemarin ada 10 orang yang berhasil ditangkap, diperiksa, tapi hanya ada 4 yang ditetapkan sebagai tersangka. Adakah perkembangan terkait dengan kasus ini? Yuda, setelah kemarin KPK mengamankan 11 orang dan menetapkan 4 orang diantaranya sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus dugaan suap pembahasan undang-undang atau uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengenai peternakan hewan dan kesehatan dan peternakan hewan. Memang hingga saat ini KPK masih terus melakukan pemeriksaan. Kita tahu bahwa Jumat dini hari tadi KPK berhasil melakukan pemeriksaan terhadap keempat tersangka, diantaranya adalah Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan juga pihak yang diduga menyuap yaitu adalah Basuki Hariman. Dan hari ini KPK kembali memeriksa salah satu tersangka dan tadi pada pukul 14 salah satu tersangka yang diduga menyuap Patrialis Akbar yaitu Basuki Hariman diperiksa oleh KPK dan sesaat sebelum masuk ke ruang penyidik KPK, Basuki berhasil diwawancarai oleh kami awak media dan menyatakan membenarkan bahwa dirinya memberikan uang sebesar kurang lebih 2,1 miliar rupiah melalui seorang perantara yang saat ini juga sudah ditetapkan tersangka oleh KPK yaitu berinisial KM untuk bisa meloloskan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang kesehatan hewan dan juga peternakan. Menurutnya lolosnya permohonan uji materi undang-undang ini sangat menguntungkan bagi usahanya sebagai importir daging sapi. Kita ketahui bahwa Basuki Hariman ini bukan pemain baru di dunia impor daging sapi. Dirinya memiliki kurang lebih 20 perusahaan yang bergerak di bagian atau di bidang impor daging sapi dan menurutnya bahwa lolosnya permohonan materi atau uji materi undang-undang ini dapat memperlancar bisnisnya. Memang Yuda, kita ketahui bahwa selain Basuki Hariman dan 3 tersangka lain, KPK kemarin menyatakan bahwa akan terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Tidak menutup kemungkinan adalah hakim-hakim konstitusi lainnya yang bisa jadi terlibat dalam kasus ini, Yuda. Ya, Dea, selain dengan akan memeriksa beberapa saksi, KPK juga melakukan penggeledahan. Apakah sudah ada update mengenai berkas-berkas apa saja yang berhasil mereka dapatkan? Kemudian tadi Anda katakan juga akan memeriksa beberapa hakim konstitusi lainnya. Sudah ada agenda terkait dengan informasi tersebut? Hingga saat ini kami belum memperoleh informasi kira-kira apa saja yang sudah ditemukan atau sudah disita oleh penyidik KPK dari serangkaian kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi di DKI Jakarta. Namun memang kita ketahui bahwa pada OTT hari Rabu
tanggal 25 Januari 2017 lalu, memang KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah salinan hasil uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang kesehatan hewan dan peternakan. Mengenai pertanyaan Anda tadi soal hakim konstitusi mana saja yang nanti akan diperiksa KPK, hingga saat ini kami pun juga belum memperoleh informasi, tapi KPK memastikan bahwa kasus ini tidak akan berhenti pada 4 tersangka lain. Akan ada penelusuran, akan ada penyelidikan terkait dengan pihak-pihak yang bisa saja terkait dengan kasus ini, Yuda. Ya, Dea Intan Kartika, terima kasih untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.